teman-teman nanggepin pertanyaan yang di YouTube, gimana cara anggur nggak pecah, daunnya buahnya tetap glowing walaupun dengan kondisi pohon seperti ini, dengan daun yang tumpuk-tumpukan, buahnya bagus, daunnya nggak jamuran. Nah, nanti kita langsung tanya ke Om Tris biar dijelaskan lebih detail sama beliau. Oke, jangan kemana-mana, pantau terus ya. Oke, kemarin teman-teman pasti ngelihat kenapa pada saat musim hujan sekarang tanaman punya saya itu termasuknya ya bisa dibilang bagus lah, tidak crack, tidak pecah, atau itu tidak berjamur, terus glowing. Gimana tipnya? Nah, satu, itu tanaman dilakukan penjarangan. Satu, pertama dulu penjarangan. Karena tujuannya apa? Supaya tidak dempet-dempetan atau penuh nguruntel terlalu banyak gitu. Karena bertujuan untuk supaya kelembapannya tetap terjaga. Nah, sedang ini padahal pohon rapat nih daunnya, tapi tetap aman. Kenapa? Satu, berarti lakukanlah penyemprotan secara rutin dan teratur. Nah, rutin teratur apa? Saya mau rutin dan teratur. Rutinnya, jamur itu akan lebih mudah itu untuk mencegah daripada mengobati. Kalau udah terkena, lumayan PR, sangat-sangat lumayan PR buat kita. Dan itu menjadi momok tersendiri bagi pengangguran. Makanya lakukanlah pencegahan. Biasanya kalau untuk pencegahan cukup seminggu sekali kita fungisida sama insek kita lakukan. Nah, itu hasilnya bisa glowing seperti ini. Nah, pada saat kapan ditutup atau pakai fruit cover fruit. Nah, itu pada saat apabila kita serasa satu penjarangan sudah, mungkin perlakuan GA, kalau teman-teman pakai GA itu juga udah cukup, dan itu hanya nunggu tinggal besarnya. Nah, pada saat itulah mulai ditutup. Tapi dengan catatan, sebelum ditutup usahakan untuk penyemprotan fungi dan insek dilakukan dulu. Setelah kering baru kita lakukan pengerodongan atau penutupan dengan fruit cover. Nah, itu biasanya akan glowing dan bebas jamur dan penyakit. Keduanya usahakan selalu karena jamur itu hubungannya pasti dengan kelembapan lingkungan sekitar. Usahakan untuk lingkungan sekitar itu udaranya, sirkulasinya sangat-sangat bebas dan tidak terjadi kelembapan yang berlebihan. Itu tips dari saya. Oke, kemarin teman-teman pasti ngelihat kenapa pada saat musim hujan sekarang tanaman punya saya itu termasuknya ya bisa dibilang bagus lah, tidak crack, tidak pecah, atau itu tidak berjamur, terus glowing. Gimana tipnya? Nah, satu, itu tanaman dilakukan penjarangan. Satu, pertama dulu penjarangan. Karena tujuannya apa? Supaya tidak dempet-dempetan atau penuh nguruntel terlalu banyak gitu. Karena bertujuan untuk supaya kelembapannya tetap terjaga. Nah, sedang ini padahal pohon rapat nih daunnya, tapi tetap aman. Kenapa? Satu, berarti lakukanlah penyemprotan secara rutin dan teratur. Nah, rutin teratur apa? Saya mau rutin dan teratur. Rutinnya, jamur itu akan lebih mudah itu untuk mencegah daripada mengobati. Kalau udah terkena, lumayan PR, sangat-sangat lumayan PR buat kita. Dan itu menjadi momok tersendiri bagi pengangguran. Makanya lakukanlah pencegahan. Biasanya kalau untuk pencegahan cukup seminggu sekali kita fungisida sama insek kita lakukan. Nah, itu hasilnya bisa glowing seperti ini. Nah, pada saat kapan ditutup atau pakai fruit cover fruit. Nah, itu pada saat apabila kita serasa satu penjarangan sudah, mungkin perlakuan GA, kalau teman-teman pakai GA itu juga udah cukup, dan itu hanya nunggu tinggal besarnya. Nah, pada saat itulah mulai ditutup.
Tapi dengan catatan, sebelum ditutup, usahakan untuk penyemprotan fungi dan insek dilakukan dulu. Setelah kering, baru kita lakukan pengerodongan atau penutupan dengan grid cover. Nah, itu biasanya akan glowing dan bebas jamur dan penyakit. Keduanya usahakan selalu, karena jamur itu hubungannya pasti dengan kelembapan lingkungan sekitar. Usahakan untuk lingkungan sekitar itu udaranya, sirkulasinya sangat-sangat bebas dan tidak terjadi kelembapan yang berlebihan. Itu tips dari saya. Nah, yang saya bilang tadi, kenapa sirkulasi itu sangat penting? Karena sirkulasi udara itu akan berpengaruh ke perkembangbiakan jamur. Makanya usahakan bebas. Contohnya seperti ini. Ini saya pakai naungan, tetap atasnya pakai naungan, tapi udaranya sangat bebas. Bebasnya ini terbuka bebas. Biarpun sini ada tembok, tapi atas antara para dan UV itu sekitar jarak saya yang untuk belakang itu sekitar 1 meteran, 1 meter lebih. Nah, itu fungsinya apa? Supaya udara itu bebas masuk dari sono, keluar dari sini, ataupun dari sini masuk, keluar dari sono. Makanya kelihatan tanaman saya yang lain itu alhamdulillahnya itu jamur juga jarang, tapi tidak lepas dari usaha yang lain. Contohnya, nah ini yang saya gunakan untuk jamur itu sebenarnya produknya silahkan, jangan pakai satu bahan aktif kuncinya. Karena apa? Akan terjadi resistansi terhadap penyakit apapun ini. Nah, resistansi itu adalah kekebalan. Penyakit itu apabila digunakan salah satu aja, biasanya satu bahan aktif, mereka akan kebal terhadap bahan itu. Makanya usahakan untuk rolling. Biasanya saya rolling itu 3 kali aplikasi. Misalnya satu menggunakan bahan aktif, contohnya ini bahan aktifnya Marcosep. Nah, untuk fungi gitu ya. Nah, bahan aktifnya Marcosep misalnya. Saya tidak muluk-muluk terus pakai ini. Saya ganti lagi rolling, misalnya ini 3 kali pakai penyemprotan, saya ganti dengan Amistar Top, misalnya nih Amistar Top. Nah, setelah 3 kali lagi, syukur-syukur teman punya 3 jenis fungisida yang berbahan aktif yang berbeda, itu akan lebih bagus. Jadi rolling aja, gitu. Begitu juga dengan inseknya bisa macam-macam. Saya kebetulan di sini menggunakan Abasel, ada juga Kurakron, ada juga jenis yang lain. Kebetulan nggak saya bawa di sini. Yang itu saya rolling. Nah, untuk aplikasinya bisa dipadukan biar mengirit tenaga. Misalnya fungi sama insek disatukan. Nah, itu disatukan supaya hemat tenaga. Nah, kebetulan ini insek saya banyak jenisnya. Ada bahan aktif imidacloprid juga ada. Biasanya ini sangat cocok untuk kutu-kutuan, Om. Nah, kutu-kutuan bisa kita bahas untuk video berikutnya. Kenapa saya menggunakan bahan aktif ini? Karena kutu-kutu termasuk di kita itu kutu perisai, kutu kebul, termasuk trip. Nah, ada kutu-kutu yang sifatnya tidak mempan pakai satu jenis, tapi mempan bisa efektif pakai jenis yang lain. Makanya saya sarankan jangan punya salah satu insek. Ataupun teman-teman kalau mau konsisten ke organik ya silahkan. Itu bisa dikondisikan atau bisa dibikin teman-teman sendiri untuk insek maupun fungisidanya. Tapi kunci utama adalah salah satu yang paling mendasar untuk mengatasi jamur itu sirkulasi udaranya supaya bebas. Itu kunci utama. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan detail dari Om Tris tentang gimana sih ini buahnya glowing, nggak pecah, daunnya bagus, nggak jamuran. Semoga bermanfaat. Tetap konsisten, tetap semangat. Jika bingung, langsung ketik di komentar. Ada nomor telepon juga. Jangan lupa like, subscribe video, dan share pada teman-teman yang tersesat. Kumpulin teman-teman yang di sini, isinya daging semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.